Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Syifa min Zaitun. Saya dari kelompok 17. Saya akan memaparkan hasil diskusi saya yang berjudul Gaya Belajar yang Baik Menurut Para Ahli. Pengertian gaya belajar. Menurut Deporter dan Hernaki dalam Septian 2016, gaya belajar adalah kombinasi dari menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Jika hal tersebut dapat dilakukan dengan baik, akan membuat seseorang mudah dalam menerima informasi. Menurut Muhammad Joko Susilo, gaya belajar adalah cara yang cenderung disiplin seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memperoleh informasi tersebut. Menurut Fleming dan Mills dalam Nikmawati tahun 2014, gaya belajar adalah kecenderungan strategi tertentu dalam belajar sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di sekolah. Menurut Munif Chatib, respon yang paling cepat diterima dalam otak seseorang untuk menerima informasi dari orang lain maupun lingkungannya. Yang kedua, macam-macam gaya belajar. Gaya belajar visual, yaitu mengandalkan indera penglihatan untuk memahami pelajaran. Individu yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual lebih senang melihat dan mudah memahami. Ciri-cirinya, bicaranya agak cepat, mementingkan dalam berpakaian, mudah mengingat yang dilihat daripada yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan, seringkali mengetahui apa yang harus dibicarakan, tetapi tidak pandai dalam memilih kata-kata. Pembaca cepat dan tekun, mempunyai masalah mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, dan seringkali meminta bantuan orang untuk mengulanginya. Tidak mudah terganggu dalam keributan. Strategi mempermudah proses belajar anak visual yaitu gunakan materi visual, contohnya seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi, gunakan multimedia, bisa dengan komputer, bisa memutar video. Ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal yang penting. Gaya belajar auditorial. Gaya belajar yang lebih cenderung mengandalkan pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Artinya, kita harus mendengarkan lalu bisa mengingat atau memahami informasi tersebut. Ciri-cirinya, saat bekerja suka berbicara kepada diri sendiri, mempunyai masalah dengan pekerjaan yang melibatkan visual, mudah terganggu oleh keributan, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Strategi mempermudah proses belajar anak auditorial yaitu ajak anak untuk berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di keluarga. Dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Itu untuk supaya anak mudah mengingatnya. Gunakan musik untuk mengajarkan anak, diskusikan ide dengan anak secara verbal. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar dengan cara bergerak, menyentuh dan merasakan atau melakukan. Anak seperti ini sulit untuk diam di tempat berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangat kuat. Ciri-cirinya, berbicara perlahan, penampilan rapi, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, menyukai buku-buku, dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat berinteraksi. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat, belajar melalui praktek. Strategi mempermudah proses belajar anak kinestetik. Gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal yang penting dalam bacaan. Izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam, karena itu akan membuat mereka bosan. Ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya.
izinkan anak untuk mengunyah permen karet saat belajar. Cara mengetahui gaya belajar siswa. Menurut dia, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengetahui gaya belajar. Yang pertama, melakukan observasi menggunakan metode ceramah saat proses pembelajaran. Perhatikan dan catatlah siswa yang mendengarkan dengan tekun dan dapat bertahan lama mendengarkan materi yang disampaikan guru hingga akhir pembelajaran. Nah, setelah itu dapat diketahui bahwa siswa tersebut memiliki gaya belajar yang auditorial. Yang kedua, metode lain misalnya dengan memutar film, menunjukkan gambar atau poster atau menunjukkan peta atau diagram. Dengan proses belajar mengajar seperti itu, guru dapat melihat siswa yang mempunyai kecenderungan gaya belajar visual akan lebih tertarik dan antusias. Yang ketiga, memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan belajar yang membutuhkan proses persatuan bagian-bagian yang terpisah, seperti puzzle. Siswa yang mempunyai kecenderungan gaya belajar kinestetik akan melakukan praktek langsung dengan melakukan percobaan untuk menyatukan potongan-potongan puzzle tersebut. Manfaat memahami gaya belajar. Untuk keuntungan akademiknya, memaksimalkan potensi belajar, sukses pada tingkat pendidikan, memahami cara belajar dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik saat ujian. Keuntungan pribadinya, meningkatkan rasa percaya diri, mempelajari bagaimana menikmati belajar dengan lebih dalam, mengembangkan motivasi untuk belajar. Inti poinnya, tidak ada cara yang benar atau salah dalam belajar. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing yang dapat memberikan keuntungan dan kekurangannya. Memahami gaya belajar sendiri dapat membantu kita untuk belajar serta bekerja lebih efisien dan efektif. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.